Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sayang Pasaribu dengan NIM 0306222071. Nah, pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan secara mudah mengenai tahapan penyusunan proposal penelitian. Nah, pada materi ini penting banget loh, apalagi buat kita yang sedang menyusun tugas kuliah skripsi. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama kita akan membahas tahap pendahuluan. Nah, bagian pertama dalam sebuah proposal itu disebut pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini biasanya terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini adalah bagian yang menjelaskan kenapa kita tertarik meneliti topik tersebut. Kita harus menjelaskan kondisi atau fenomena yang terjadi. Lalu dari situ muncullah masalah yang perlu kita teliti. Contohnya, kalau kita meneliti tentang pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar mahasiswa, maka latar belakangnya bisa berisi, sekarang hampir semua mahasiswa punya media sosial dan banyak yang menghabiskan waktu lama di sana. Tapi, apakah itu memengaruhi nilai mereka? Nah, ini jadi masalah yang menarik untuk kita teliti. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Setelah kita tahu latar belakangnya, kita perlu bikin rumusan masalah. Biasanya berbentuk pertanyaan. Misalnya, apakah durasi penggunaan media sosial berpengaruh terhadap IPK mahasiswa? Nah, rumusan ini harus jelas, spesifik, dan bisa dijawab lewat data. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah, tapi dalam bentuk pernyataan. Misalnya, untuk mengetahui pengaruh durasi penggunaan media sosial terhadap IPK mahasiswa Universitas XYZ. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ada dua jenis manfaat. Yang pertama ada teoritis, dan yang kedua adalah praktis. Teoritis yaitu sumbangan bagi ilmu pengetahuan, sedangkan praktis yaitu manfaat langsung bagi orang lain, misalnya universitas, dosen, atau mahasiswa. Selanjutnya adalah batasan masalah. Nah, batasan masalah ini sangat penting supaya penelitian kita tetap fokus. Misalnya, hanya meneliti mahasiswa di Universitas XYZ, hanya fokus pada durasi penggunaan media sosial dan hanya melihat IPK saja. Nah, tahap kedua adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah bagian yang menunjukkan bahwa kita sedang membaca dan memahami teori serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik kita. Berikut saya akan jelaskan langkah-langkah dalam membuat tinjauan pustaka, yaitu antara lain, yang pertama, menentukan topik dan batasan masalah. Nah, kita harus tahu dengan jelas apa yang akan kita teliti dan jangan terlalu luas. Yang kedua adalah mencari referensi yang relevan. Gunakan jurnal, buku, atau sumber akademik lain. Kemudian gunakan Google Scholar atau perpustakaan di kampus. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah meringkas hasil bacaan. Nah, di sini kita harus mencari tahu peneliti sebelumnya pakai teori apa, kemudian hasilnya bagaimana, metodenya itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah mengelompokkan isi tinjauan. Supaya isi itu tidak acak-acakan, maka kita kelompokkan nih berdasarkan temanya. Misalnya, teori media sosial, teori prestasi belajar. Kemudian menuliskannya secara sistematis dan menyimpulkan. Nah, terakhir, kita simpulkan nih apa yang sudah ditulis. Kemudian, apakah masih ada kekosongan penelitian? Nah, dari situ kita tahu bahwa penelitian kita penting untuk dilakukan. Nah, selanjutnya adalah tahap metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini adalah bagian inti dari proposal karena di sini menjelaskan bagaimana penelitian akan dilakukan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa poin penting di bagian metodologi ini. Yang pertama adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian itu kita bisa menggunakan kualitatif, pendekatan kuantitatif, atau campuran. Contohnya, kalau kita ingin mengukur hubungan antar angka, maka pakai pendekatan kuantitatif. Tapi kalau kita ingin memahami makna atau pengalaman, maka kita menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya adalah desain penelitian. Nah, ini adalah bentuk rancangan penelitian. Contohnya, yang pertama adalah korelasional. Korelasional itu adalah jika kita ingin melihat hubungan antar variabel.
Kemudian deskriptif, jika kita hanya ingin menggambarkan sesuatu. Kemudian adalah eksperimen. Nah, ini kalau kita ingin menguji sebab akibatnya. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah semua orang yang jadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diteliti. Contohnya, populasi seluruh mahasiswa Universitas XYZ, sedangkan sampel adalah 200 mahasiswa dari beberapa jurusan. Oke, selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Yang pertama adalah data primer. Nah, data primer ini adalah data yang kita kumpulkan secara langsung, misalnya lewat kuesioner atau lewat wawancara. Kemudian adalah data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang sudah ada, misalnya dari jurnal, buku, atau arsip kampus. Oke, selanjutnya kita akan membahas instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data. Contohnya adalah kuesioner, wawancara, dan observasi. Nah, kalau kita pakai kuesioner, maka kita susun pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan media sosial dan prestasi akademik mahasiswa. Oke, kita lanjut, yaitu prosedur pengumpulan data. Nah, jenis langkah-langkahnya yaitu kita mulai dengan menyusun kuesioner, kemudian kita menyebarkannya sampai mengambil data IPK dari sistem kampus. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Contohnya, gunakan analisis deskriptif untuk melihat rata-rata jumlah dan presentasi. Kemudian, gunakan uji korelasi Pearson untuk melihat hubungan dua variabel. Bisa juga uji regresi untuk tahu seberapa besar pengaruhnya. Selanjutnya adalah etika penelitian. Nah, etika penelitian ini penting banget nih. Nah, di sini kita harus meminta izin dari responden yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita harus menjaga nih kerahasiaan data. Nah, yang ketiga kita tidak boleh memanipulasi hasil. Selanjutnya adalah jadwal penelitian. Nah, di sini kita harus menuliskan nih rencana waktu kegiatan dari awal sampai selesai. Misalnya, minggu pertama nih kita akan menyusun sebuah kuesioner atau pertanyaan tadi. Kemudian yang minggu kedua sampai minggu ketiga kita bisa menyebar kuesionernya ke siswa, kemudian minggu keempat dan kelima kita akan mengolah datanya, dan selanjutnya di minggu keenam kita mengolah datanya. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, dari semua penjelasan tadi bisa kita simpulkan nih bahwa proposal penelitian itu bukan cuma dokumen biasa, tapi ini adalah panduan penting agar penelitian kita bisa berjalan dengan rapi, terarah, dan terukur. Kita mulai dari mengenali masalah, merumuskan pertanyaan, mencari teori yang mendukung, lalu merancang metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang tahapan penyusunan proposal penelitian. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya yang sedang menyusun proposal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.